Halo semuanya, hari ini aku akan membacakan untuk kalian yang berzodiak Leo ya. Seperti biasa aku akan membacakan untuk kalian percintaan, karir, keuangan, kesehatan selama bulan Juni ya. Ambil positifnya, negatifnya boleh kalian buang atau menjadi perbaikan. Tolong bijak dalam mendengarkan pembacaan ini karena ini bersifatnya vice versa. Jika memang tidak cocok untuk kalian, ya boleh kalian skip, boleh, atau kalian dengarkan juga boleh, nggak apa-apa. Untuk referensi kalian juga gitu loh, untuk jaga-jaga juga boleh. Oke, mari kita mulai dari percintaan Leo di bulan Juni. The Hangman. Oke. Kamu tuh kadang suka bertanya-tanya. Kalau yang saya lihat, dia tuh setia nggak sih samaku? Gitu loh. Sebenarnya kedepannya masih bisa nggak sih untuk dilanjut? Kok kamu kayak sometimes ngerasa capek gitu loh, kayak seolah-olah kamu tuh udah kayak puter otak gimana caranya supaya ngebuat dia tuh masih bisa untuk kembali ke kamu, bertahan sama kamu ya. Tapi kelihatannya ada momen dimana kayak kamu tuh hopeless gitu loh, udah kayak nggak ada harapannya deh gitu loh, karena kamu ngerasa iya udah kayak digantung gitu loh, kayak sudah tidak ada kelanjutan untuk kedepannya. Kalau yang saya lihat seperti itu ya, the world ya. Ada momen dimana kamu lebih mementingkan ke arah diri kamu sendiri, lebih kayak mempercantik, memperganteng diri kamu, karena kelihatannya kamu sudah mulai capek nih di bagian asmara yang begitu-gitu aja gitu loh. Jadi pada akhirnya kamu lebih mengusahakan untuk diri kamu dulu, yang kamu prioritaskan diri kamu dulu nih untuk kamu bahagiakan. Kalau yang saya lihat seperti itu, The Hermit. Berharap pada nantinya semesta akan menunjukkan ke kamu gitu loh asmara yang sebenarnya dan sebaiknya itu gimana sih gitu loh, baiknya aku meninggalkan atau melepaskan. Kalau yang saya lihat seperti itu, karena kelihatannya kamu itu selalu meminta petunjuk kepada Sang Maha Ilahi, baiknya tuh yang mana, bertahankah atau tidakkah gitu loh. Bimbang dan bingung, selalu menunggu jawaban gitu loh ya. Two of Cups, deket sih deket gitu loh, deket, tapi kayak seolah tidak diberikan suatu kepastian maunya tuh balik gak, padahal tuh panggilan pun juga sudah sayang-sayangan atau sudah bisa ayah ibu bunda, padahal ya status masih gitu-gitu aja, stagnan gitu loh. Jadi itu yang terkadang kamu bingung arahnya tuh mau kemana dibawanya gitu loh ya. Suka kayak merasa dibohongin kamunya, kayak cuman diberikan harapan palsu, bahkan kamu tuh padahal udah tahu resikonya adalah hubungan ini stuck, nggak maju nggak mundur. Ini tergantung kesadaran kamu deh, maunya gimana. Mau tetap bawa dia maju tapi selalu dianya mundur, mau tetap kamu standby tapi dianya kayak maju. Nah itu dia, sebenarnya kamu cuma hanya diberikan harapan tapi tidak melangkah ke depan gitu loh ya. Kamunya mau pergi tapi kamunya tuh belum ikhlas, karena menurut kamu jalan yang dilalui itu sudah sangat begitu jauh gitu loh. Harapan kamu tuh cuman ada di dia gitu loh. Kamu sudah tidak menaruh harapan lagi ke orang lain. Mungkin dari segi mungkin dia adalah masa lalu kamu yang pernah berarti banget bagi hidup kamu, atau misalnya yang kalian lakukan sudah begitu jauh ya, dan atau mungkin kalian kemakan ilmu kalian sendiri ya nggak tahu ya. Jadi kalian di sini ya jadi over banget gitu loh ke dia. Six of Cups ya, ada momen terkadang kamu tuh dimanja sama dia, apalagi dari segi kayak misalnya physical touch. Mungkin dia seperti kayak memanja kamu, kalau ketemu masih suka kayak yang bermanja-manja, tapi kembali lagi masih suka ada kesedihan di dalam hati kamu yang nggak tahu udah bertahun-tahun tapi tetap stagnan
gitu loh ya, dari dianya belum ada kepastian untuk mau maju gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ke karir Leo. Karir Leo di bulan Juni. The High Priestess. Oke. Sebenarnya kalau yang saya lihat gini, bekerja, kalau yang saya lihat seperti itu, pekerjaan kalian tuh, kalian tidak hanya menekankan dalam segi pekerjaan, ya pekerjaan kalian tuh sudah baik, tapi kalian pun juga ingin jauh lebih baik. Misal dari segi sikap, kalian tuh memperlakukan orang-orang sekitar kalian tuh sangat kamu hargai gitu loh. Kalau yang saya lihat seperti itu, intinya kalian tuh bersikap bijak kepada mereka, menghargai mereka. Istilahnya kalau kalian itu sebuah atasan, seorang atasan di dalam perusahaan, tidak ada sama sekali yang namanya kesenjangan antara senioritas, junioritas. Semuanya itu kamu samakan, ya, karena kamu percaya apa yang kamu lakukan pasti akan kembali lagi ke kamu. Kalau yang saya lihat seperti itu dari segi pekerjaan, dan toh pun juga dalam segi pekerjaan kelihatannya kalian pun juga, entah apapun jabatan kalian, tapi kalian tuh seperti selalu dihargai sama orang-orang di sekeliling kamu. Ya, besar. Dalam segi pekerjaan, beberapa dari keinginan kalian pun juga bisa terwujud. Misal dari kalian akan ada yang ingin menjadi koordinator, ini bisa. Jadi kayak kalian tuh bisa dilancarkan, ya. Besar lah kalau yang saya lihat harapannya ini bisa terjadi seperti itu. Three of Swords. Oke, ini ada rasa sakit hati kalau yang saya lihat, tapi kita coba validasi ya. Rasa sakit hatinya tuh dari mana? Oke. Two of Wands dan Nine of Wands. Oke. Ada beberapa dari kalian yang bisa naik jabatan, tapi ada dari beberapa kalian yang bisa kehilangan sebuah pekerjaan. Nah, ini bisa disesuaikan, tapi kembali lagi ya, yang jelek boleh kalian tidak ambil. Tapi kalau yang saya lihat di sini kalian ada sebuah kebingungan, gitu loh. Ada sesuatu yang kelihatannya menimpa kalian, tapi itu bukan kesalahan dari kalian yang kalian perbuat. Kalau yang saya lihat seperti itu. Atau kalau kalian yang serabutan, kalian bingung gitu loh untuk mencapai ke hari esok, besok kerja apa gitu loh. Atau bisa jadi di bulan Juni ini ada momen ketika kalian itu habis kontrak, ada nih kalau yang saya lihat seperti itu. Tapi dengan adanya kartu Ten of Cups, tidak lama lagi pun juga kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang baru seperti itu. Jadi kalaupun kalian harus kehilangan pekerjaan di bulan Juni, akan ada pengganti yang jauh lebih baik. Kalau yang saya lihat seperti itu, ini lebih ke arah orang-orang yang serabutan ya. Kalau yang saya lihat seperti itu, dan juga ada yang misalnya bekerja di suatu company, ada yang percobaan 3 bulan 6 bulan, di bulan ke-6 kalian nggak dilanjut, ada kalau yang saya seperti itu. Tapi nggak lama lagi pun juga kalian mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik ya. Sekarang kita ke keuangan ya. Ace of Wands. Oke, kita Ace of Cups. Sebenarnya kalau yang saya lihat dari segi keuangan ada aja yang masuk semengalir ya. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Ya, meskipun bukan masa-masanya kayak jor-joran tuh enggak ya. Jor-joran gitu enggak sih. Asal yang penting kamu ada, yang penting kamu butuh itu selalu ada. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Ya, keuangan bagus banget. Bagus kalau yang saya seperti itu. Pun juga semesta kelihatannya kayak mendukung gitu loh di bulan Juni ya, keuangannya sangat mengalir bagus. Meskipun ya kembali lagi ya saya bilang ada momen dimana ada enggak, tapi ada ketika kalian butuh gitu loh ya. Two of Wands. Kelihatannya dari segi pekerjaan pun juga mungkin kalian ada beberapa pekerjaan yang kecil-kecilan tapi menghasilkan keuangan gitu loh. Kecil-kecil kan pada akhirnya menjadi bukit ya kalau yang saya seperti itu. Tapi kalian nih bakal kayak merayakan something di bulan Juni.
ada perayaan something di bulan Juni. Kalau yang saya lihat seperti itu, ini yang kelihatannya bisa sih membuat keuangan kalian boncos sih bisa. Kalau yang saya lihat sih seperti itu. Ya, nah, the moon, kegalauan. Ya, kegalauan karena adanya pertemuan dengan seseorang tersebut itu. Kalau yang saya lihat seperti itu, atau beberapa pesta dengan orang-orang di bulan Juni. Oke. Keuangan sudah, sekarang kita lihat ke kesehatan. Kesehatan Leo. Queen of Pentacles, the Hangman, the World. Sebenarnya dari segi kesehatan kalian lebih aware ya. Kalau yang saya lihat seperti itu. Kenapa aku bilang aware? Mungkin beberapa dari kalian ada yang mengupayakan satu, kayak untuk medical check up, medical kesehatan, selalu mengecek kesehatan kalian gitu loh. Kalau yang saya lihat seperti itu, kalian tidak mau kesehatan kalian tuh terganggu. Kalian lebih memanjakan diri kalian juga. Kalau yang saya lihat seperti itu, ada waktu luang, ada waktu libur, kalian gunakan untuk selalu berjalan-jalan. Kalau yang saya lihat seperti itu. Oke, sampai sini dulu pembacaanku untuk kalian para Leo. Aku minta maaf jika banyak perkataanku yang salah, pembacaanku yang salah. Akhir kata aku minta tolong like, comment, and subscribe untuk bantu channelku semakin berkembang. Thank you.